Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita dalam pembahasan ini akan membahas mengenai gravitational redshift. Ini sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai prinsip kesetaraan ya dalam teori relativitas umum. Nah, dalam pembahasan prinsip kesetaraan itu sudah diungkapkan di sana bahwa Einstein itu mengusulkan suatu prinsip kesetaraan ya berdasarkan realita, berdasarkan pengamatan bahwa antar massa inersia dan massa gravitasi itu ternyata setara. Maka Einstein mengusulkan bahwa dalam ruang waktu yang cukup kecil, orang tidak bisa membedakan apakah dia sedang dalam pengaruh medan gravitasi atau dia sedang berada dalam kerangka acuan yang dipercepat. Nah, apa yang Einstein usulkan itu akan membawa beberapa konsekuensi. Nah, di antaranya harus teramati ada fenomena yang dinamai sebagai gravitational redshift. Nah, kita akan jelaskan apa itu gravitational redshift. Sekarang kita bayangkan ada suatu roket di ruang angkasa, nun jauh di sana gitu ya. Pada kondisi awalnya mesin roket tidak dihidupkan. Nah, kemudian tadi saya katakan dia nun jauh di sana itu maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi apapun gitu ya. Nah, sekarang bayangkan dari bagian belakang roket ini, kita katakan dia sebagai dasar ya, kita pancarkan sinyal cahaya dan nanti akan ditangkap oleh detektor di atap ini. Nah, jadi kita katakan ini bagian dasar, ini bagian atap. Kita pancarkan cahaya, nanti di sini akan ditangkap. Cahaya di sini dipancarkan dengan frekuensi f0. Nah, tapi ketika cahaya ini mulai dipancarkan, mesin roket dihidupkan. Ya, jadi percobaannya seperti itu. Mesin roket dihidupkan ketika cahaya ini mulai dipancarkan. Mesin roket dihidupkan sehingga si roket memiliki percepatan sebesar A ini ke arah atas ini. Nah, maka sekarang kita perhatikan jika misalkan ya ini tinggi antara dasar sampai atap ini katakanlah H, maka cahaya melaju ke atas sana ini tentunya sebagaimana sudah dipahami di dalam pembahasan teori relativitas khusus, cahaya tetap akan melaju dengan kecepatan sebesar c. Ya. Cahaya tetap tadi karena dari awal dia kondisi diam, dia akan tetap melaju dengan kecepatan sebesar c. Nah, maka waktu tempuhnya bagi si pengamat yang ada di dalam roket ini adalah waktu tempuh untuk si cahayanya adalah sebesar T-nya itu sama dengan H per C. Ya, adalah H per C. H ini panjangnya ini, jarak tempuhnya ini, lalu dibagi dengan kecepatan si cahayanya. Itu. Nah, sementara ketika sudah menempuh waktu sebanyak T ini, si roket ini sudah berubah kecepatannya ya. Tadinya 0 menjadi berapa? Ya, kecepatannya berubah dari 0 menjadi V yang tidak lain adalah A kalikan T. Sehingga kalau T-nya adalah H per C, maka jadi AH per C. Jadi ketika si cahaya sudah sampai di target di atas ini, maka kecepatannya itu sudah sebesar AH per C. Itu relatif terhadap tadi waktu awal cahaya mulai dipancarkan. Nah, maka berdasarkan teori tentang efek Doppler ya, akan teramati adanya perbedaan frekuensi ya antara ketika si cahaya ini mulai dipancarkan sampai ketika dia sudah diterima di target di sini. Jadi nanti diterima di sini
itu pada saat T dengan frekuensi sebesar F. Nah, inilah rumus efek Dopplernya. F sama dengan F0 dibagi dengan 1 plus minus V per C. Ya, kita langsung pakai rumus ini. Plus ini akan kita gunakan kalau sumber pengamatnya sumber dan pengamat menjauh. Dalam hal ini sumbernya ini pengamat ada di sini, itu menjauh. Kemudian kalau negatif itu berarti ketika kita gunakan negatif ketika apa? Ketika sumber dan pengamat itu saling mendekat. Nah, ketika tadi baru mulai start dinyalakan, sumber posisi di sini, si pengamat di sini, ya kan? Tapi ketika sudah sampai, pengamat sudah bukan di sini lagi, sudah jauh dibandingkan dengan posisi sumber tadi di sini. Ya, berarti kondisinya ini adalah pengamat dan sumber itu saling menjauh. Maka kita gunakan simbol plus di sini, ya. Nah, tetapi sekarang kita perhitungkan karena ya lazimnya gitu ya, si roket ini kecepatannya sebesar V ini tentunya masih jauh dari kecepatan cahaya ya. Kita asumsikan begitu kasusnya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita definisikan besaran X yang tidak lain adalah V per C, maka ini mendekati ke 0. Ya, karena V jauh lebih kecil daripada C, maka kalau kita definisikan besaran X yaitu V per C itu dia nilainya mendekati 0. Sehingga kalau saya punya ungkapan seperti ini, maka ungkapan seperti ini dapat saya nyatakan dalam deret Maclaurin. Ya, jadi deret untuk fungsi ini di sekitar X mendekati 0. Karena apa? X-nya memang X yang kecil yang kita maui di dalam hal ini ya, yaitu karena V per C-nya V-nya jauh lebih kecil daripada C. Nah, deret Maclaurin-nya itu adalah 1 minus plus X lalu plus X kuadrat lalu minus plus ini X kuadrat per 2 ya. Lalu ini adalah 1 per 6 X pangkat 3. Dan ini seharusnya plus dan seterusnya ya. Silahkan penonton membuktikan sendiri ya deret Maclaurin ini. Tinggal dihitung saja. Nah, maka sekarang kalau kasusnya seperti itu tadi, berarti tanda yang kita gunakan di sini adalah plus karena sumber dan pengamat menjauh. Sehingga kita dapat nyatakan sekarang F itu sama dengan F0 dikalikan. Nah, kita akan menggunakan pendekatan ya, kita akan menggunakan pendekatan karena X itu cukup kecil, maka suku kedua dan suku ketiga dan seterusnya ini akan kita abaikan ya. Sudah kecil dipangkatkan 2 tambah kecil lagi. Kalau dipangkatkan 3 tambah lebih kecil lagi. Kita abaikan sehingga kita ambil pendekatan. Kita ambil pendekatan F0 dikalikan cukup suku pertama saja yaitu 1. Kalau ini kita gunakan tanda plus ya, berarti ini adalah 1. Ini plus berarti di sini minus kan? 1 minus X. X-nya tidak lain adalah V per C. Ya, V per C. Nah, sehingga saya punya rumus sekarang F min F0 itu dapat didekati nilainya dengan F minus F0 dikalikan V per C. Nah, V-nya pada kasus tadi ini V-nya adalah AH per C. Sehingga saya bisa tuliskan minus F0 AH per C kuadrat. Yang bisa kita perhatikan di sini apa? F minus F0 ini nilainya negatif. Berarti F itu kurang daripada F0. Ya. Nah, berarti apa? Berarti sesuai efek Doppler, jika di sini dipancarkan cahaya dengan frekuensi F0, maka sampai di sini akan diterima cahaya dengan frekuensi yang lebih rendah daripada ketika baru dipancarkan. Ya, itu konsekuensinya seperti itu. Atau dengan kata lain, panjang gelombang yang diterima itu lebih besar daripada panjang gelombang ketika baru dipancarkan. Jadi
kita katakan panjang gelombangnya tadinya lambda 0, ya, panjang gelombangnya tadinya lambda 0, bergeser, tanda petik ya, bergeser ke arah panjang gelombang merah, ya, karena lebih besar gitu. Maka bergeser ke arah merah. Maka ini fenomena ini kita sebut saja sebagai fenomena pergeseran ke arah merah. Maksudnya panjang gelombangnya, ya, gitu, atau gelombangnya. Nah, sekarang fenomena ini karena ini tadi terjadi di kerangka acuan dipercepat ke arah sana, ya. Maka kalau kita terima usulan dari Einstein bahwa dalam ruang waktu yang cukup kecil kita tidak bisa membedakan apakah kita sedang berada di pengaruh medan gravitasi atau berada dalam kerangka acuan dipercepat, maka seharusnya juga akan teramati fenomena yang sama untuk kasus di mana kita sedang berada dalam pengaruh medan gravitasi. Kita bayangkan, misalkan ini adalah tanah, ada menara, katakanlah menaranya setinggi H, lalu di sini dipancarkan cahaya, kecepatannya C, frekuensi awalnya F0, lalu di sini diterima cahayanya. Nah, maka kalau kita terima prinsip kesetaraannya Einstein itu, maka F di sini akan memenuhi persamaan seperti ini. Ya. Jadi fenomenanya sama persis dengan ini. Ya, itu kalau kita terima gitu ya prinsip kesetaraan. Nah, jadi sekarang kalau seperti ini apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya, ya, kalau misalkan sekarang kita kembali kepada tinjauan frekuensinya, ya. Jadi frekuensinya itu akan diterima nilainya lebih rendah. Nah, kalau frekuensi itu kita samakan dengan pulsa yang dikirimkan. Jadi misalkan dalam hal ini yang dikirimkan ke sana itu adalah untuk 1 detiknya itu katakanlah 10 pulsa. Kita kirimkan sinyal. Sampai di sini bisa jadi karena dia lebih rendah, ya, bisa jadi berarti dalam 1 detik ini 1 detik itu ada hanya 5 pulsa saja. Ya. Jadi bisa jadi di sini yang diterima itu 1 detiknya hanya 5 pulsa saja. Maka bagi pengamat yang ada di atas sini, kalau pulsa ini berkaitan dengan clocknya atau tiknya jam, ya, maka bagi pengamat di sini jam yang di bawah sini itu lebih lambat dibandingkan jam yang di atas. Ya, jam yang di bawah sini itu lebih lambat daripada jam yang di atas. Sehingga bahkan bisa disimpulkan lebih jauh, semakin kita turun ke bawah, maka jam, artinya semakin kuat pengaruh medan gravitasinya, maka pengaruh pengaruh gravitasinya kepada si jam itu akan semakin terasa. Artinya si jam akan semakin melambat. Kita konsekuensinya bisa menyimpulkan ke sana, ya, dari fenomena ini. Kalau ini terjadi, gitu ya. Jadi kalau kita semakin turun, medan gravitasinya semakin kuat, maka seharusnya jam akan semakin melambat. Ya. Nah, sekarang kita lihat fenomena sebaliknya, yaitu cahaya tidak dipancarkan dari dasar tapi dari atas. Ya, kita coba tinjau kasus yang sebaliknya. Si pesawat tetap bergerak sana sama, kemudian cahaya dipancarkan dari atas sini. Ya, maka ini sekarang F0-nya dipancarkan dari atas sini, dan ketika dia mulai dipancarkan, si mesin roket dihidupkan. Jadi sebelum dipancarkan mesin roket tidak dihidupkan, pas dipancarkan baru mesin roket dihidupkan, tapi ke arah atas sana, ya, berlawanan dengan arahnya si cahayanya. Nah, maka ketika sampai di sini waktunya ya tetap sama, T sama dengan H per C, dan semuanya tetap sama perhitungannya, ya, tidak ada yang berbeda. Tetapi konsekuensinya apa yang kita lihat? Si target itu bergerak mendekat ke arah
sumber. Ya kan? Karena sumbernya di sini, target bergerak ke arah sana. Nah, maka karena si target mendekat ke arah sumber, dalam perhitungan efek Doppler ini kita gunakan tanda yang minus. Kalau kita gunakan tanda minus, maka di sini pendekatan kita untuk suku 1 dan 2 kita gunakannya tanda yang plus ya. Kalau di sini minus, maka di sini kita gunakan yang bawah ini yang plus. Oke. Sehingga di sini adalah 1 plus. Jadi kita akan mendapatkan di sini 1 plus, di sini berarti jadi plus, di sini juga jadi plus. Maka konsekuensinya apa? Berarti F-nya itu akan lebih besar daripada F0. Dan ini hanya terjadi kalau lambda kurang dari lambda 0. Jadi fenomenanya sekarang kalau dipancarkannya dari sini menuju ke sini, sementara si pesawat tetap ke atas, yang akan teramati adalah panjang gelombangnya bergeser ke arah biru. Makanya dikatakan fenomena blue shift, gitu ya. Fenomena blue shift. Nah, jadi dalam hal ini ya, misalkan kerangka acuannya tadi ke arah sana, orang tidak akan melihat sesuatu yang simetri di sini. Artinya apa? Simetri itu maksudnya kalau dipancarkan dari sini, di sini kelihatan lebih merah, dipancarkan dari sini, di sini juga kelihatan lebih merah. Itu namanya simetri ya. Kenyataannya enggak ya. Dari sini dipancarkan ke sana, di sini kelihatan lebih merah. Kalau dari sini dipancarkan ke sini, di sini kelihatan lebih biru. Ya, jadi di sini dalam hal ini tidak simetri. Maka begitu juga kalau kita tinjau sekarang fenomena yang ada di sini. Sekali lagi, kalau kita terima prinsip kesetaraan Einstein, maka tadi di sini teramati fenomena redshift, maka kalau sebaliknya sinyal dipancarkan dari atas ke bawah akan teramati fenomena blue shift. Nah, kalau fenomena blue shift, maka misalkan tadi di sini frekuensi itu kita kaitkan dengan misalkan 1 detik itu ada katakanlah 10 pulsa, misalkan gitu ya. 1 detik 10 pulsa dipancarkan dari atas ini ke bawah ya, ini. Dari atas ini ke bawah, maka sampai di bawah sini itu baru diterima sebanyak, yaitu 1 detik, bukan baru diterima ya, dalam 1 detik akan diterima sebanyak 20 pulsa. Jadi 10 pulsanya ini diterima di sini hanya dalam waktu setengah detik saja. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu si pengamat di bawah ini akan mengatakan bahwa jam di atas ini bergerak lebih cepat daripada jamnya dia. Ya, ketika kita tadi tinjau fenomena blue shift ini. Begitu juga ketika fenomena redshift, bagian di atas ini lebih lambat. Jadi sebenarnya situasinya tidak simetris. Kalau tinjauan dilatasi waktu simetris. Kalau dalam hal ini tidak, semuanya sepakat ya. Mau kita tinjau fenomena redshiftnya ataupun blue shiftnya, tetap akan disimpulkan bahwa jam yang lebih kuat pengaruh medan gravitasi kepada dirinya itu akan lebih lambat. Ya, jadi yang di sini akan lebih lambat. Tidak peduli kita tinjau dalam fenomena redshift ataupun blue shift. Maka kesimpulannya berarti jam dalam pengaruh medan gravitasi akan lebih melambat. Nah, secara tidak langsung ya, dari fenomena ini orang akan ini merupakan tanda ya, merupakan tanda bahwa ruang waktu kita itu bukan ruang waktu yang Euklidian. Ya, bukan ruang waktu yang Euklidian. Dalam bahasa lainnya dikatakan ruang waktu kita ini melengkung. Ya, ini sudah indikator bahwa kita harus meninggalkan penggunaan konsep ruang Euklidian dalam membahas ruang waktu di teori kita ini. Itu. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya adalah, ini kan tadi kan merupakan konsekuensi dari postulatnya Einstein atau terkait prinsip kesetaraannya Einstein itu. Ini kan hanya sekedar konsekuensi ya, karena kita anggap ini ekivalen dengan yang ini. Nah, maka pertanyaannya sekarang, apakah fenomena ini terkonfirmasi secara eksperimen?
ya. Nah, para fisikawan sudah mencoba mencari bukti dari klaim ini, ya. Klaim ini sebenarnya diungkapkan oleh Einstein itu justru malah tahun 1911, ya. Sementara TRU-nya baru terpublish tahun 1916. Nah, fisikawan mencoba diantaranya mengamati cahaya yang dipancarkan dari bintang Katai putih, ya, white dwarf itu. Itu ternyata ditemukan memang terjadi pergeseran ke arah merah ini, walaupun mungkin pergeserannya masih teramati kecil, ya, tapi tetap teramati adanya pergeseran. Kemudian berikutnya coba dilakukan lagi percobaan dengan setup yang lain, dengan objek yang lain. Ada yang akhirnya mencoba mengamati pergeseran merah dari cahaya yang dipancarkan dari matahari. Itu juga sudah ada. Berbagai institusi, berbagai peneliti, ya, dari Princeton, dan bahkan juga ada juga yang meneliti, kalau tadi bintang Katai putih, ada juga yang meneliti cahaya dari bintang neutron, ya. Kita tahu bintang neutron itu sangat masif sekali, sementara diameternya dia itu atau radiusnya dia itu cukup kecil, ya. Jadi kalau dibandingkan sama matahari dengan massa sekian, diameter sekian. Nah, kalau bintang neutron jauh lebih kecil lagi radiusnya, tapi lebih masif daripada matahari. Maka gravitasi di permukaan bintang neutron itu kuat sekali, gitu ya. Nah, seharusnya diharapkan cahaya yang sampai ke kita itu pergeseran merahnya cukup signifikan, gitu ya. Nah, kemudian dari peneliti di Eropa itu mencoba mengamati pergeseran merah itu dengan memanfaatkan teleskop yang dipasang di bukan di bumi, ya, di angkasa itu. Nah, itu teramati ternyata pergeserannya cukup besar, yaitu sampai 35% gitu. Kemudian juga yang percobaan di bumi seperti ini itu juga dilakukan tahun 60 juga. Nah, itu teramati pergeserannya juga ada meskipun kecil, ya, cuma 1%, yaitu oleh Pond dan Repka. Ya, jadi dari berbagai eksperimen semuanya menunjukkan konfirmasi, ya, bahwa memang teramati pergeseran merah dari cahaya yang dipancarkan oleh objek yang masif ke wilayah yang di situ medan gravitasinya lebih lemah, ya, terjadi pergeseran merah. Itu simpulannya seperti itu. Nah, maka konsekuensinya orang juga dapat mengatakan bahwa gravitasi itu juga akan mempengaruhi waktu. Nah, kemudian efeknya lagi atau konsekuensinya lagi, ya, berarti ruang waktu kita ini tidak sesimpel ruang waktu Euklidian, gitu ya. Maka harus ada tinjauan yang lebih umum lagi terkait konsep ruang waktunya. Ya, oke, jadi sampai di sini kita sudah mengenal mengenai gravitational redshift ini sebagai salah satu hal yang dikonsekuensikan, diramalkan oleh prinsip kesetaraan dan ternyata terkonfirmasi oleh para eksperimenter. Dengan berbagai macam percobaan, berbagai macam objek yang diteliti, semuanya menyimpulkan bahwa memang terjadi efek gravitational redshift ini. Baik, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.